sangat penting, baik itu di kalangan pesantren maupun di kalangan akademisi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin sudah dibahas di mukadimah oleh Pak Kiai dan oleh kiai-kiai yang lainnya, saya jadi langsung saja kepada inti permasalahan tentang air. Kitab At-Taharah atau kitab tentang air. Kita boleh berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Karena kalau kita baik di pesantren maupun di kajian-kajian, kalau sudah pada intinya
biasanya timbul rasa ngantuk. Karena yuwaswisu itu setan itu sibuk setan. Setan itu sibuk. Kalau orang lagi belajar itu sibuk setan. Karena dengan belajar inilah Islam sampai saat ini masih terdengar. Kalau tanpa ilmu Islam sudah tidak ada. Islam sudah tidak orisinil. Maka karena ilmu ini pula Islam masih jaya. Kitab At-Thaharah, makna kitab ini di sarahnya disebutkan secara lughatan atau secara bahasa. Dia masdar di mana dhammu wal jama'. Jadi kitab itu dia adalah gabungan dan kumpulan. Gabungan dan kumpulan dari apa? Gabungan dan kumpulan dari bab dan fasal-fasal. Itu disebut sebagai kitab. Kitab kuning yang kita pegang ini diawali oleh Thaharah dan diakhiri oleh apa-apa? Bawa faslu fi ummaha wa aulad. Jadi ibu dan anak-anak. Jadi dari air, kemudian ibu, kemudian anak-anak. Maka itu tadi ayat yang dibacakan sudah benar. Dan dijadikanlah dari air semuanya itu menjadi hidup. Kemudian secara istilahan ismul jinsi minal ahkam, jadi dia adalah isim jenis dari hukum. Amal bab, ada pun bab itu kalau kita sebut ya sebagai pintu, makanya disebut buku adalah pintu dunia. Kenapa? Karena setiap buku ada bab-babnya. Kemarin saya sudah cerita di dalam bahasa Arab itu senantiasa maknanya berkaitan apabila hurufnya mirip. Misalnya ar-rajulun dan rijlun. Ar-rajul laki-laki, rijlun perempuan. Di Mesir itu penjaga pintu disebutnya bawab. Karena dia masih berkaitan dengan pintu. Untuk masuk ke sebuah ilmu kita harus masuk ke bab. Maka bab itu adalah isim jenis dari hukum yang bisa berarti pintu, yang juga bisa berarti masuknya salah satu pengetahuan. Fal ismu li nau'i mimma dakhala tahta dzalika jenis. Tadi sudah disebutkan bahwa bab itu adalah bagian dari atau nau dari kitab. Nanti di bab ada yang namanya fasal. Itu bagian-bagian lain. Wa taharah bifatil tok secara bahasa dan taharah dengan tok yang fathah harokat itu secara lughatan an-nadhafah, artinya suci. Wa amma syar'an, adapun secara istilah fafiha tafasir katsira, itu di dalamnya banyak penafsiran. Karena kalau saya perhatikan di sini, mana mak itu sendiri ulama itu sudah berbeda pendapat. Mak air itu sudah berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapatnya itu kalau kita bukan akademisi ya dianggap receh. Karena di antara perbedaannya itu apakah mak ini melawan atau tidak, apakah air ini berjenis warna atau tidak. Dan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbali itu berbeda pendapat. Dan itu yang menjadikan dari mazhab Syafi'i khususnya itu mengatakan bahwa setelah lahirnya Imam Syafi'i tidak lagi perlu ijtihad karena sudah dipelajari semua oleh Imam Syafi'i. Masalah apa? Masalah dagang, masalah nikah, itu sudah semuanya. Makanya kita yang belakangan ini itu sekedar bekas, itu namanya mobile musta'mal. Beli mobil atau beli HP bekas, musta'mal itu bekas. Kita ngertinya musta'mal itu untuk air saja. Ternyata orang Arab semua yang bekas itu namanya musta'mal. Tapi itu tidak berlaku bagi wanita musta'mal, kan? Itu bisa jadi pasal pencemaran baik.
mutaghayyir bima khalaqahu minat tahira. Dan perubahannya itu karena dia bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Dalam hadis al-ma'u tahir illa in taghayyara, yang pertama launuhu, yang kedua adalah ta'muhu, yang ketiga adalah rihuhu. Air itu menjadi suci kecuali dia berubah. Yang pertama rasanya, warnanya, dan aromanya. Makanya itu disebutkan. Kalau ta'am itu dia kan berkaitan dengan lidah, ya. Kalau ta'am itu berkaitan dengan lidah. Makanya warung makan itu disebutnya mat'am, karena dia tempat untuk orang makan. Nah, itu dia menjadi tidak mensucikan lagi. Air itu tetap suci, tetapi bisa jadi dia tidak mensucikan lagi. Kemudian wa ma'u najisun wa wallazi halat fihi najasah. Yang keempat itu adalah air yang najis. Air yang najis itu adalah air yang ditempati di dalamnya ada sesuatu yang najis. Misalnya ini minuman bersih, misalnya kemudian ada kotoran binatang masuk menjadi bangkai, maka air ini bisa menjadi hukumnya najis karena dia ditempati oleh bangkai. Wawa dunakulatai, dan airnya ini yang dimasuki oleh sesuatu yang najis dia kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Imam-imam masih berpendapat sampai hari ini, sampai Imam Syafi'i meninggal, itu perbedaannya masih sangat kuat antara ulama Baghdad, antara ulama Syam, dan antara ulama Mesir. Itu berbeda. Kullan itu menggunakan istilah ritol di sini, ya, ritol. Namun dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu punya Dr. Wahab